Halo, selamat datang kembali di podcast Next Gen Visio, Movement Revolution. Nah, buat kamu teman-teman Visio muda atau kamu yang sekarang lagi berjuang keras di stase profesi, sesi bedah tuntas kita kali ini bakal ngebahas sesuatu yang krusial banget. Bener banget, sesuatu yang sering bikin pusing kepala ya. Iya, jadi kan di beberapa obrolan sebelumnya, kita udah bongkar habis-habisan soal clinical reasoning tuh. Nah, sekarang kita mau masuk ke satu kepingan puzzle yang jujur aja sering bikin mahasiswa profesi mentok di lahan praktek, yaitu soal patologi dan farmakologi. Wah, ini area yang sering dihindari nih biasanya. Tepat. Makanya, coba deh kamu bayangin skenario ini. Bayangin kamu punya pasien laki-laki, umurnya 68 tahun. Oke, lansia? Yep. Keluhannya itu low back pain kronis, terus ada kelemahan di kedua tungkai kakinya. Nah, kamu udah pegang pasien ini selama 8 sesi latihan rutin. Dosisnya udah tepat, kepatuhannya juga bagus banget. Berarti dia rajin datang terapi ya? Rajin banget. Tapi anehnya, nggak ada kemajuan sama sekali. Kekuatan ototnya tuh stagnan, keseimbangannya malah memburuk, dan dia selalu ngeluh lelah yang nggak wajar tiap kelar sesi. Nah, sebagai fisio, apa yang salah? Pertanyaan jebakan nih. Kan? Apakah latihannya yang salah? Diagnosisnya keliru? Atau jangan-jangan kamu lupa nanya satu hal simple. Pasien ini tiap malam minum obat apa aja? Nah, itu dia blind spotnya. Seringkali kan insting pertama kita pas stuck gitu, kita langsung nyalain diri sendiri. Kayak, aduh, teknik manual gue kurang pas nih, atau alatnya yang salah. Bener, langsung overthinking ke skill sendiri ya? Iya. Padahal jarang banget kita mundur selangkah dan mikir, jangan-jangan ada agen kimia di dalam tubuh si pasien yang lagi aktif ngelawan efek mekanik dari latihan kita. Masuk akal sih, dan jujur aja ya, aku yakin ini relate banget buat pendengar kita. Soalnya pas masih kuliah belajar farmakologi itu rasanya kayak, ya ampun, kayak disuruh ngapal buku telepon, tahu nggak? Abstrak banget kan rasanya? Banget, kayak ngambang gitu loh. Terus pas di klinik, ujung-ujungnya pertanyaan soal obat tuh cuma dipakai buat menu-menuhin kolom assessment di kertas. Cuma dicentang, ditulis nama obatnya, terus ya udah, dilupain. Nggak pernah benar-benar dianalisis. Nah, itu mindset yang mau kita ubah hari ini. Mengabaikan obat-obatan itu bukan cuma soal kurang teliti doang loh. Itu tuh blind spot yang fatal banget. Fatal gimana tuh maksudnya? Farmakologi itu bukan sekedar data administratif. Bahan kimia yang ngalir di darah pasien kamu itu adalah variabel penentu yang ngebentuk gimana jaringan tubuh mereka merespon intervensi kita. Kalau kita mulai terapi tanpa tahu interaksi obat ini, ya ibaratnya bawa kapal di tengah badai, tapi nggak bawa kompas. Bakal nabrak karang ya ujungnya? Pasti. Oke, berarti kalau kita sepakat kemacetan pemulihan itu sering berakar dari obat, kita harus lihat di mana informasi ini nyangkutnya. Kan biasanya ada di bagian Review of Systems atau ROS? Betul, di standar pemeriksaan kita. Tapi aku mau sedikit main devil's advocate nih. Seringnya kita tuh ngelihat ROS kayak, kamu tahu kan terms and conditions pas kita mau install aplikasi baru di HP? Oh iya, yang langsung di-scroll ke paling bawah itu kan? Nah, centang aja semua biar cepet beres, jantung aman, napas aman, oke sip, lanjut. Lagian nih ya, nanya detail soal obat sampai efek sampingnya gitu, bukannya itu ranahnya medis alias dokter atau ranahnya apoteker? Ngapain visio repot-repot ngepoin sejauh itu? Menarik. Argumen itu tuh logis banget kalau kita ngelihat tubuh manusia cuma sebagai mesin mekanik doang. Tapi kan tubuh nggak gitu. Terus gimana dong posisinya? Gini, memang benar, yang berhak mendiagnosis medis dan ngasih resep itu dokter. Tapi fungsi ROS buat visio itu beda. Itu adalah sistem peringatan dini kita. Tujuannya buat deteksi red flags dan mastiin kondisi fisiologis pasien itu aman nggak sih buat nerima beban mekanik? Oh, jadi bukan buat ngevaluasi resepnya ya? Tapi buat safety kita? Tepat. Ada 3 alasan utama kenapa obat harus jadi variabel penalaran klinis kita. Pertama, efek obat itu sering banget menyamar jadi kondisi muskuloskeletal. Menyamar gimana tuh? Misalnya, pasien ngeluh lelah banget atau pusing. Visio muda sering ngira, oh ini deconditioning nih, kurang gerak. Padahal itu efek samping langsung dari obat depresan sistem saraf. Wah, bahaya juga kalau salah nangkep. Banget. Terus yang kedua, obat bisa ngacoin parameter pemantauan kita. Nanti kita bahas detail soal ini. Dan yang ketiga yang paling ngeri, obat bisa nyiptain kontraindikasi tersembunyi. Kontraindikasi tersembunyi, kayak gimana contohnya? Kayak ada beberapa antibiotik yang bikin struktur kolagen berubah.
Kalau kita kasih teknik manual yang biasa kita lakukan, itu malah bisa ngerobek jaringannya. Aduh, ngeri banget. Berarti informasi obat itu bukan sekedar dia minum apa, tapi gimana obat ini ngubah respons tubuh pas kita sentul dan kita kasih beban. Bener banget. Makanya, standar pendidikan global fisioterapi yang terbaru itu udah mewajibkan fisio level pemula buat bisa nganalisis interaksi antara latihan dan obat. Jadi ini bukan teori tambahan lagi, tapi udah jadi keharusan mutlak. Oke. Kalau gitu kita harus ngomongin mekanismenya dong. Secara ilmiah, gimana persisnya gerakan dari intervensi kita itu bisa berinteraksi sama bahan kimia obat di dalam tubuh? Nah, ini kita masuk ke ilmu yang namanya mekanoterapi. Dan ingat ya, ini bukan sekedar ngomongin alat-alat mesin di klinik. Oh, bukan soal elektroterapi gitu. Bukan. Mekanoterapi di sini maksudnya adalah sains tentang gimana beban mekanik, kayak tarikan pas peregangan atau kontraksi pas angkat beban, itu diubah sama sel tubuh jadi sinyal biokimia buat memperbaiki jaringan. Oke. Coba aku bikin analogi deh biar teman-teman fisio muda lebih gampang ngebayanginnya. Boleh, di mana tuh? Berarti ibaratnya komputer nih. Mekanoterapi dari fisio itu kayak hardware-nya yang ngasih input fisik. Terus obat dari medis itu kayak software-nya yang ngatur respons di dalam sistem tubuh. Wah, bener. Analoginya pas banget. Nah, berarti kalau software-nya lagi ngebug atau ada efek samping obat, sekeras apapun kita ngasih input dari hardware, hasilnya bakal error kan? Tepat. Di level molekuler, interaksinya emang begitu. Latihan mekanik itu ketemu sama obat di struktur seluler. Ada yang namanya reseptor integrin, ada juga kanal ion piezo. Tunggu, kanal ion piezo ini apaan tuh? Namanya unik banget. Bayangin aja, kanal piezo ini kayak pintu gerbang mekanik di dinding sel. Pas lagi istirahat, pintunya ketutup rapat. Tapi pas kamu ngasih pasien latihan beban, ototnya kan ketarik tuh. Iya, ada tarikan fisik di situ. Tarikan ini bakal ngebuka paksa si pintu piezo tadi. Terus ion kalsium masuk dan memicu sel buat ngebangun otot baru. Oh, jadi gitu cara kerja otot bisa membesar atau makin kuat. Benar. Nah, masalahnya, obat-obatan ini ngubah lingkungan di sekitar pintu itu. Latihan dan obat bisa sinergis, alias saling dukung, tapi bisa juga antagonistik, alias bertarung satu sama lain. Berarti kalau antagonistik, obatnya nahan pintunya biar nggak kebuka ya. Biarpun kita udah capek-capek ngasih latihan narik ototnya. Persis. Makanya, pasien 68 tahun di awal tadi nggak maju-maju progresnya. Sistem farmakologisnya lagi ngunci rapat pintu adaptasi selulernya. Paham. Terus implementasi klinisnya gimana? Kalau misalnya kita dapat pasien yang lagi minum obat penenang dan bikin dia ngantuk atau sedasi terus, kita harus gimana? Ya solusinya bukan maksain dia latihan sambil marah-marah bilang dia nggak termotivasi. Ya bener sering kan fisio ngejudge gitu. Bapak ini kurang semangat nih. Nah itu, padahal solusinya gampang. Kita modifikasi aja jadwal latihannya. Kita cari tahu kapan jam obat itu efeknya paling rendah dan pasien lagi seger-segernya. Kita selaraskan intervensi kita sama ritme biokimia mereka. Keren banget. Kita nggak ngelawan arusnya, tapi kita berselancar di atas gelombang obat itu. Oke, sekarang mari kita turun ke lapangan. Kita buka radar fisioterapis nih. Penyakit dan obat apa aja yang paling sering muncul dan wajib banget diwaspadai? Kita mulai dari rajanya penyakit lansia ya, masalah kardiovaskular. Obat golongan beta blocker. Oh iya, beta blocker. Ini buat pasien jantung atau hipertensi kan? Emang efeknya apa pas mereka lagi latihan fisik? Jadi, beta blocker ini tugasnya memblokir sinyal adrenalin ke jantung, biar jantungnya nggak kerja terlalu keras. Masalahnya, pas pasien kita suruh latihan aerobik, denyut nadi mereka nggak bakal mau naik secara normal. Astaga. Tunggu. Pantesan aja, kadang nadi pasien kelihatannya aman-aman aja di smartwatch, bertahan di angka 90, padahal orangnya udah ngos-ngosan parah. Nah, itu dia. Denyut jantungnya udah dimanipulasi sama obat. Berarti fisio nggak boleh cuma patokan sama heart rate dong buat nentuin beban latihan? Sama sekali nggak boleh. Itu bahaya banget. Kita wajib ganti pakai RPE, atau Rating of Perceived Exertion. Oh, yang nanya subjektif ke pasien itu ya? Bapak rasanya capeknya di angka berapa dari 1 sampai 10 gitu kan? Betul. Indikator objektifnya udah dilumpuhkan sama obat, jadi kita harus pakai indikator subjektif yang terstruktur. Oke, catatan penting banget nih buat fisio muda. Beta blocker, jangan percaya heart rate buta-buta. Lanjut yang kedua apa di radar kita? Obat penurun kolesterol, golongan statin. Oh, statin ini banyak banget yang minum sih. Kenapa emang ya?
Statin ini punya efek samping tersembunyi yang namanya miopati, alias kerusakan jaringan otot. Dia menghambat produksi energi di dalam mitokondria sel otot. Tapi kan kalau orang abis latihan, emang ototnya pegel-pegel, gimana bedain pegal normal abis olahraga sama miopati karena keracunan statin? Polanya beda. Kalau miopati statin, lelahnya itu biasanya proksimal dan di kedua sisi tubuh, kayak di pangkal paha dua-duanya atau area bahu. Oh, jadi otot-otot besar ya yang kena? Iya. Dan sering banget ini salah didiagnosis jadi sekedar penurunan fungsi karena usia. Padahal kalau dicek lab, kadar enzim kreatin kinase atau CK-nya itu tinggi banget. Tanda sel ototnya lagi bocor. Ngeri ya, kalau fisio salah nangkep dikiranya, oh otot pahanya lemah nih, ayo pak kita genjot latihan penguatan. Itu malah nyuruh sel yang kelaparan energi buat kerja rodi dong. Tepat sekali. Ototnya bakal makin hancur. Kalau nemu red flag begini, langsung rujuk balik ke dokter. Jangan dipaksa latihan mekanik. Make sense. Nggak ada latihan biomekanik yang bisa nyembuhin keracunan biokimia. Oke, selanjutnya apa lagi? Diabetes. Terutama buat yang pakai injeksi insulin. Wah, ini soal gula darah anjlok mendadak atau hipoglikemia ya. Emang aturannya gimana kalau mau latihan? Latihan otot itu efeknya mirip banget sama insulin. Sama-sama nyedot glukosa dari darah masuk ke sel. Kalau pasien habis suntik insulin, terus langsung kita hajar latihan, efeknya jadi double. Gula darah bisa terjun bebas. Terus pasiennya bisa lemas, tremor, bahkan pingsan kan? Padahal fisio muda mungkin ngiranya, wah ini capek biasa nih, istirahat bentar juga sembuh. Bener, gejalanya terselubung. Aturan emasnya, jadwalkan sesi latihan itu 1-3 jam setelah makan. Biar gulanya cukup buat nahan efek double tadi. Paham. Catat ya teman-teman, timing itu segalanya kalau buat diabetes. Ada lagi obat yang perlu di-highlight? Ada antidepresan golongan SSRI dan obat penenang kayak benzodiazepin. Ini hubungannya sama sedasi dan risiko jatuh ya? Iya, pasien lansia yang minum ini rentan banget pusing dan fatty. Nah ini, terkadang fisio muda tuh gampang banget ngejudge pasien lansia, dibilang, bapak ini nggak termotivasi nih, malas-malesan latihannya. Padahal mereka itu lagi berjuang keras nahan sedasi farmakologisnya. Bener banget. Kita harus empati dan paham farmakokinetiknya. Terus satu lagi yang paling ngeri nih. Antibiotik golongan fluoroquinolone sama penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Yang tadi sempat kamu singgung di awal bikin kolagen rusak ya? Iya. Obat-obat ini punya resiko bikin tendon ruptur atau putus. Terutama tendon Achilles. Dia bikin seratnya jadi rapuh. Selain itu, kortikosteroid juga memicu osteoporosis. Aduh, kebayang nggak sih tendonnya udah rapuh dari dalam, terus fisio datang ngasih teknik manual yang agresif, atau peregangan yang dipaksa. Bisa putus beneran di tangan kita itu tendon. Gila. Jadi kita harus ekstra hati-hati banget nentuin dosis mekanik kalau pasien ada riwayat obat ini ya. Wah, ini ngebuka mata banget sih. Ngomong-ngomong, menguasai peta obat ini kan jadi makin relevan ya, apalagi dengan tren fisio sekarang yang mulai jadi first contact practitioner atau FCP. Nah, iya betul. FCP itu maksudnya pasien datang pertama kali langsung ke fisio, tanpa rujukan dokter. Dan ini kan tren global yang makin lazim di mana-mana. Betul. Laporan evaluasi dari lembaga kesehatan kayak di Inggris aja nunjukin pasien muskuloskeletal emang lebih efisien lari ke fisio duluan. Tapi ya tantangannya di situ. Kompetensi farmakologi kita jadi penentu utama buat keselamatan pasien pas proses triase. Ini sering banget jadi dilema di klinik loh. Sering banget pasien datang, ngeluh nyeri akut, lututnya bengkak. Terus dia nanya ke aku, Mbak Fisio, ini nyeri banget. Saya beli obat oles atau obat anti nyeri bebas kayak NSAID gitu di apotek, boleh nggak? Nah ini kan area abu-abu banget ya. Area abu-abu gimana maksudnya? Iya kan ranah kita gerak, tapi kita ditanya soal obat. Kita harus jawab apa supaya nggak ngelewatin batas wewenang medis, tapi tetap bantu pasien. Ini ada batasan profesi yang sangat jelas. Ada do's and don'ts-nya. Oke, apa aja tuh don'ts-nya? Atau yang nggak boleh dilakuin? Kita juga nggak boleh merekomendasikan obat resep atau nentuin dosisnya. Itu udah di luar wewenang mutlak. Setuju. Terus kalau dose-nya, yang boleh kita lakuin pas ditanya soal obat bebas tadi? Kita utamakan edukasi proses fisiologisnya. Jelasin ke pasien kalau peradangan di awal itu sebenarnya cara alami tubuh nyembuhin luka. Obat pereda nyeri emang bikin enak sesaat, tapi bisa ngehambat perbaikan jaringan jangka panjang. Oh, jadi kita edukasi ya, menghilangkan nyeri pakai obat itu nggak sama dengan nyembuhin struktur sendinya. Benar, lini pertamanya tetap harus terapi fisik dan modifikasi gerak. Terus, kita wajib banget nyaranin mereka buat konsultasi sama apoteker kalau mereka mau beli obat bebas.
Biar apotekernya yang ngecek ada alergi atau interaksi obat lain ya. Wah, cara jawab gitu elegan sih. Kita ngasih solusi mekanik, tapi tetap ngehargain profesi apoteker dan medis. Kolaborasi sesungguhnya tuh kayak gitu. Tepat. Jadi, kita mendokumentasikan edukasi itu dengan rinci dan selalu kolaborasi lintas profesi. Wah, obrolan kita dalam banget hari ini ya. Kalau disintesis nih, tahu alasan mengapa farmakologi itu penting, ternyata cuma permulaan. Betul. Kemampuan gunain informasi obat itu sebagai kompas buat mecahin misteri kegagalan pemulihan pasien, itu yang jadi pembeda sejati. Beda antara praktisi yang cuma jalanin protokol kayak robot sama klinisi yang beneran bisa berpikir kritis ya. Persis banget. Nah, buat teman-teman Visio muda, coba deh mulai minggu ini, refleksikan lagi kasus pasien-pasien kamu, coba diskusikan topik obat ini sama teman mahasiswa lain, atau sama clinical educator kalian di lahan praktek. Jangan didinin aja kalau ada yang aneh. Yap. Tulis di kolom komentar kalau ada kasus aneh yang kalian temuin di klinik. Jangan lupa juga buat like dan bagikan insight ini ke teman-teman seperjuangan kalian ya. Sebelum kita tutup, aku ada satu pemikiran gila nih buat dipikirin teman-teman. Waduh, pemikiran gila apa nih? Gini, sepanjang podcast ini kan kita ngomongin obat-obatan konvensional yang diminum sekarang. Coba deh bayangin 5 tahun ke depan. Gimana kalau nanti udah ada AI wearable sensors dipadukan sama perancah jaringan 4D yang dicetak di dalam otot? Wah, makin futuristik nih arahnya. Kan? Nanti latihan fisik dan beban mekanik yang kita kasih ke pasien, dosisnya itu bisa diatur secara real time sama AI. Disesuaikan detik demi detik merespons kadar obat yang lagi ngalir di darah pasien saat itu juga. Jadi bener-bener presisi ya? Latihannya ngikutin dinamika molekul obatnya. Regenerasi seluler dengan presisi luar biasa. Keren banget kan? Keren parah. Tantangan buat kita semua nih, buat terus belajar. Pastinya. Oke deh, cukup sekian obrolan kita hari ini. Tetap semangat belajarnya, dan sampai jumpa di Movement Revolution selanjutnya.